Apakah kamu percaya mula harus ada usai? Datang harus ada pergi. Suka harus ada duka. Dan sembuh harus ada sakit. Kami 15 pasang kaki datang mencari jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Memasuki babak baru yang tak pernah sekalipun kami alami sebelumnya. Mencari, menerka, dan meraba dari sebuah perjuangan. Hingga sampai di akhir titik pencarian. Bahwa semua jawaban ada dalam sebuah tantangan. Bahwa sebuah tantangan ada dalam sebuah pengalaman. Sebuah pengalaman ada dalam sebuah kebersamaan. Dan sebuah kebersamaan ada karena rasa kasih sayang. Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Cihampelas, merupakan desa yang berada di paling ujung sebelah barat dari wilayah Kecamatan Cihampelas yang termasuk di daerah kawasan Kabupaten Bandung Barat. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan penjahit. Letak alamnya yang berada di kawasan tropis sekaligus dikelilingi oleh danau yang luas, menyebabkan tonggak perekonomian yang terbesarnya adalah petani dan peternak ikan. Tak heran jika didapati banyaknya nelayan ikan sekaligus peternak ikan yang memanfaatkan Danau Saguling sebagai wadah perekonomian. Adanya Danau Saguling sekaligus menjadi daya tarik tersendiri sebagai tempat objek wisata. Salah satunya adalah jembatan bucin penghubung antara Kampung Bunder dengan Kecamatan Cililin. Selain kondisi geografisnya yang unik, desa ini juga kental akan keramah tamahan warganya. Hal tersebut yang menjadi nilai penting untuk menjadikan desa ini sebagai tempat yang ramah untuk ditinggali. Meskipun demikian, masih banyak serentetan permasalahan yang perlu menjadi perhatian khusus untuk kita saling benahi bersama. Menginjakan kaki kami di sini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Semua tantangan tersebut adalah sebuah proses yang perlu kami lalui meskipun dengan berbagai kekurangan kami. Tak hanya 15 pasang tangan kami yang beraksi, kita perlu bimbingan dari semua pihak yang terlibat. Inilah cerita kita semua di Tanjung Jaya. Letak geografis yang dikelilingi oleh Danau Saguling menjadikan mata pencaharian nelayan ikan sebagai sektor ekonomi. Sebagai pendongkrak roda perekonomian desa Tanjung Jaya. Masyarakat Tanjung Jaya memanfaatkan Danau Saguling sebagai tempat untuk beternak ikan. Sebagai salah satu roda perekonomian, Tanjung Jaya adalah salah satu desa pemasok ikan terbesar untuk Bandung Barat dan sekitarnya. Pihak terkait harusnya peka akan hal tersebut.
ayeuna nu janten ieu mah istilahna mah nya eta naon teh istilahna mah ada program-program dari IP apa Citarum Harum gitu. Tapi itu juga belum jelas itu, jadi belum jelas gimananya kan, cuma baru rumor lah gitu, baru ceritaan luar gitu. Sebenarnya belum ada kesini belum ada yang datang itu, belum ada. Kemarin ada juga di desa rapat kan gak ada undangan kan. Upami misalkan benar-benar jelas mah aturan meureun kudah diundang semua nu gaduh kolam gitu, jantan jelaskan upami kitu mah sebenarnya mah limbah sama limbah sampah segala itu mah istilahnya bukan dari warga sekitar, justru dari warga Bandung sana yang itu mah yang sama kan air Citarum Saguling kan dari Bandung semua sini, dari sana sebenarnya mah limbah mah justru orang sini mah kayaknya gak ada yang buang sampah ke Waduk Saguling, gak ada gitu. Kesadaran pihak-pihak terkait akan potensi tersebut harusnya menjadi nilai dorong untuk mendongkrak perekonomian bangsa. Selain itu, kesadaran masyarakat akan lingkungan adalah tanggung jawab semua pihak. Dan sini mah kolamnya juga mandiri, jadi masing-masing istilahnya modal masing-masing gitu, jadi jualnya masing-masing gak ada aturan, gak ada ini, yang penting mah kalau jual mandarnya ada gitu, langsung jual gitu, gak ada, belum ada sistem sampai sana, belum ada. Kalau dari warga sini mah mungkin dari masalah pakan, misalnya kan air pakan mah tiap naik terus kan, ada harga ikan mah istilah standar ya sakieu gitu, jantan tayanya ayeuna gitu. upami tiasa mah nya misalkan itu nya harapan warga mah mungkin harga pakannya bisa sesuai lah, stabil sama harga ikan gitu. Pakan naik, ikan naik, tapi kan nggak ada lah, nggak itu. Paling keluhannya seperti itu. Udah berapa tahun teteh udah jalan segitu tuh. Memang ada naik dulu mah semenjak ngolam, harga patennya cuma 4.000. Sekarang udah nyampe 12.000 gitu, tapi nggak sesuai yang harga pakan gitu, kenaikannya agak seimbang gitu. Sistem regulasi pun harus dibenahi agar nelayan mendapatkan keadilan dalam menjalankan roda perekonomian. Harga ikan yang tak menentu pun kian mencekik nelayan karena berbanding terbalik dengan harga pakan. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 31 Tahun 2004 bahwa pengelolaan perikanan di wilayah Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat optimal serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Mungkin harapan mah ya ke pemerintah mah fasilitas jalan dibenahi gitu kan, biar istilahnya mah kan ikan juga sama meskipun di akhir kan perlu ada ini kan, akses jalan kan harus bagus gitu. Nggak kayak sekarang kan rada susah kan, sekarang kan lagi perbaikan jalan itu agak susah, agak kan apalagi kalau ikan hidup kan harus cepat gitu kan. Faktor lain suatu desa dikatakan berkembang adalah dalam segi kesehatannya yang mencukupi. Kesehatan adalah modal penting untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Setiap desa pastinya ingin memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Meskipun Desa Tanjung Jaya memiliki keterbatasan dalam segi fasilitas kesehatan, namun masyarakat desa tetap giat melaksanakan kegiatan kesehatan seperti posyandu rutin pada setiap bulannya.
masalah yang ada di masyarakat di Desa Tanjung Jaya itu kebanyakan anak-anaknya yang mungkin pertumbuhan dan perkembangannya kurang, mungkin dari masalah makanannya. Tapi itu bukan berarti stunting ya, tapi lebih ke mungkin kurang gizi karena masyarakat yang ada di Desa Tanjung Jaya ini kebanyakan menengah ke bawah, dan dari masyarakatnya kerjaannya orang tuanya mungkin masih buruh harian lepas, jadi mungkin dari nilai gizinya tidak memperhatikan gizinya. Selain kurangnya fasilitas yang tersedia, faktor dari tingkat ekonomi pun turut mempengaruhi. Masyarakat Desa Tanjung Jaya setidaknya harus menempuh jarak 9 km untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak di luar desa. Hal tersebut menjadi penghambat masyarakat desa untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Hal ini harusnya menjadi perhatian pihak terkait untuk segera menyediakan layanan kesehatan. Sesuai yang tertuang dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang setiap warga berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Sebagai manusia, kita hanya bisa saling membantu dalam setiap kemaslahatan. Memanusiakan manusia adalah cara kita untuk menghargai sesama. Yang diharapkan dari kesehatan yang akan selanjutnya mungkin dari pemerintah ada bantuan untuk perbaikan gizinya. Pendidikan menjadi modal penting terhadap kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang mandiri selayaknya menyediakan pendidikan yang layak bagi warganya. Kami berkesempatan untuk ikut bergabung dengan salah satu sektor pendidikan yang ada di Tanjung Jaya. Madrasah Ibtidaiyah Muslimin Sukatengah merupakan pendidikan jenjang sekolah dasar. Khusus dalam bidang pendidikan, kebetulan lembaga pendidikan kita di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini berbentuk Madrasah Ibtidaiyah dengan status swasta, dengan berbagai kekurangan baik itu sarana dan prasarana, termasuk juga tenaga pendidik yang berstatus honorer semuanya. Dari segi sarana prasarana yang masih serba terbatas, baik berupa ruangan kelas yang masih kurang, termasuk juga tenaga pengajarnya yang berstatus honorer. Mungkin mudah-mudahan bisa kedepannya bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil, amin. Kurangnya support dari pihak terkait tetap menjadi problematika yang terus ada termasuk di madrasah ini. Berdasarkan hasil observasi yang kami dapati, bahwa support terkait sosialisasi dan juga pemahaman terkait pentingnya pendidikan bagi anak usia dasar
sangatlah penting untuk masyarakat di sini. Alhamdulillah respon ataupun tanggapan dari baik itu dari tenaga pendidik atau guru-guru sangat baik, termasuk juga apalagi dari para siswa-siswi sangat antusias sekali ya dengan kedatangan adik-adik mahasiswa KKN ini, apalagi ketika pertama memperkenalkan diri, termasuk juga ketika menyampaikan sosialisasi ataupun memberikan pembelajaran ya, karena kita mengadakan kerjasama juga sebagai bentuk kerjasama tadi dengan memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa ini untuk mencoba memberikan pembelajaran kepada para siswa-siswi, dan alhamdulillah para siswa-siswi ini sangat antusias sekali dan sangat tertarik karena mungkin adik-adik mahasiswa ini pertama dari penampilan alhamdulillah energik, kemudian juga dari cara menyampaikan yang lebih bisa menarik lagi para siswa-siswi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Sasaran utama yang ingin kami sampaikan terutama untuk mendorong nilai semangat siswa untuk semangat dalam menuntut ilmu berbanding lurus dengan sasaran tersebut. Kami ingin menerapkan metode pembelajaran yang mengasyikkan. Selain itu, kami berkesempatan juga untuk ikut bersama sektor pendidikan jenjang usia dini. Selama 40 hari kami berkegiatan di desa ini, kami mendapat beberapa hal yang perlu jadi perhatian. Raudatul Atfal Al-Munawwaroh merupakan pendidikan jenjang usia dini yang ada di Tanjung Jaya. Pendidikan jenjang usia dini ini berlokasi di RT 3 RW 3 Kampung Sukatengah. Keluh kesahnya mungkin untuk kesadaran orang tua bahwa anak usia dini ini terutama di jenjang RA usia 4 tahun sampai 7 tahun itu harus ke pendidikan usia dini dulu gitu ya, sebelum ke sekolah dasar atau madrasah gitu ya. Terutama usia-usia ini kan usia-usia bermain ya. Jadi jangan sampai dipaksakan untuk belajar gitu ya. Kalau di sekolah RA dulu pra namanya ya, pra sekolah dasar itu kan bisa belajar sambil bermain dulu, mereka bisa mengenal untuk dirinya sendiri dulu, kedisiplinan dirinya sendiri dulu, dan kemandiriannya. Untuk fasilitas sangat kekurangan ya, terutama dalam belajar gitu ya, kayak kapasitas ya, alhamdulillah kalau tahun ini kan siswanya lagi banyak, jadi kapasitas ruangan juga terbatas. Lalu kalau untuk APE, alat peraga itu alhamdulillah sudah menunjang. Lalu kalau tenaga pendidik betul sangat itu benar-benar jadi kendala ya kalau tenaga pendidik, karena rata-rata di kita ini gurunya ini masih lulusan SMA, belum melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Tapi mudah-mudahan kedepannya untuk guru-guru bisa kuliah lagi dan ngambil jurusan pendidikan anak usia dini. Faktor dari sumber daya guru maupun sarana dan prasarana pun menjadi permasalahan yang perlu untuk diperhatikan di RA ini. Minat dan antusias belajar siswa harus berbanding lurus dengan fasilitas yang tersedia untuk menunjang pembelajaran siswa. Alhamdulillah sangat kebantu sekali ya, terutama buat kegiatan-kegiatan di RA gitu ya. Kakak-kakak di sini suka ngebantuin, terus apalagi pas tahun ajaran baru kan anak-anak belum beradaptasi dengan lingkungannya, ditambah ada kakak-kakak yang
sangat-sangat menyenangkan. Jadi anak-anak senang sekolah tuh gitu ya, nggak jenuh gitu. Terima kasih sekali buat kakak-kakak KKN. Di sini sudah sangat membantu sekali dalam kegiatan-kegiatan di RA. Harapannya mudah-mudahan RA, terutama seluruh RA Raudatul Atfal dapat diperhatikan kembali ya sama pemerintah, baik pemerintah terdekat maupun pemerintah pusat, dapat diperhatikan terutama dalam segi pembangunan, sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidiknya, baik itu pelatihan, penyuluhan gitu ya, biar ketika kita tenaga pendidiknya sudah bagus, otomatis cara pengajaran kepada anak, fasilitas pun akan menunjang buat anak-anak juga tambah semangat lagi sekolahnya. Belajar mulai dari usia dini adalah hal penting yang harus dilakukan oleh setiap orang. Belajar di usia dini bak mengukir di atas batu, lebih baik daripada belajar di usia tua bak mengukir di atas air. Hal tersebut menjadi perhatian dan tanggung jawab semua pihak. Dusun yang kami tinggali berada di Dusun 1, dan di dusun ini hanya terdapat satu sekolah kategori negeri. SD Negeri 3 Rancairung adalah salah satu sekolah kategori negeri yang ada di dusun ini. Terkait pendidikan khususnya yang ada di di Desa Tanjung Jaya ini, terutama pendidikan di sekolah dasar, ada beberapa pembenahan. Di antaranya satu, harus ada sosialisasi kesadaran akan pentingnya pendidikan terhadap masyarakat. Karena ada beberapa sebagian masyarakat yang menganggap pendidikan ini belum terlalu penting, sehingga ketika anak-anaknya sekolah kemudian dititipkan ke sekolah, terutama yang ada di sekolah dasar, itu di rumahnya itu kurang diperhatikan dalam hal belajar, menghafal dan sebagainya. Dari kegiatan KKN dari adik-adik mahasiswa terhadap sektor pendidikannya, khususnya di Tanjung Jaya, lebih khususnya lagi di SD 3 Rancairung, itu dampaknya sangat positif sekali. Dapat membantu terhadap keluarga besar sekolah, terutama dalam sisi pembelajaran. Karena mungkin oke lah, guru-guru di sini sudah S1 semua, tapi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal keilmuan terkait pendidikan yang perlu mungkin diseringkan dengan rekan-rekan mahasiswa. Yang alhamdulillah juga dengan KKN ini, adik-adik mahasiswa itu menjadikan sasaran di SDN 3 Rancairung ini. Kami berharap besar sebagai orang-orang yang terjun langsung di pendidikan, sangat berharap bahwa pendidikan di Desa Tanjung Jaya ini memberikan dampak positif, karena kami sadar bahwa maju mundurnya suatu bangsa, maju mundurnya suatu masyarakat itu tergantung, poin besarnya itu ada di pendidikan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agama merupakan dasar dari semua aspek kehidupan. Mendidik agama dari usia dini adalah nilai penting dalam mengajarkan landasan dari semua aspek kehidupan. Hal tersebut seharusnya menjadi prioritas utama dalam kehidupan. Masalah keagamaan mungkin dari pemerintah bukannya tidak menyupport, tapi sedikit menyupportnya terhadap keagamaan. Untuk guru ngaji jelas kekurangan di sini, kekurangan pengajar, terutama skill pengajar yang kurang. Untuk pengajian mungkin kurang cukup dari orang tua murid, sedikit yang mendukung. Kami berkesempatan ikut andil dalam sektor ini. Sasaran yang ingin kami fokuskan adalah mengajak generasi muda lebih bersemangat dalam belajar agama. Tak hanya kami, kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga dan meningkatkan sektor ini. Ayana KKN anu ti UIN khususnya di Kampung Pasir Sungging, alhamdulillah sangat ngabantos gitu ya, ngabantos pisan, terutama di lingkungan RT 05 ya, alhamdulillah gitu ya. Aya bantosanana, aya kesemangatanana murangkali, alhamdulillah ngahaturkeun nuhun ka sadayana khususnya anu KKN di RW 03 atau anu khususnya ngabantos di RT 05 ya, alhamdulillah ngahaturkeun nuhun kerja nyatana atas katampi ku simabdi, alhamdulillah ngahaturkeun nuhun. Pesan untuk para anak muda atau generasi milenial, seharusnya yang lebih giat lagi untuk belajar ke agama. 10 hari terakhir kami berkegiatan di Tanjung Jaya. Seluruh masyarakat bersiap untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Budaya gotong royong masih mengakar di aktivitas masyarakat Tanjung Jaya. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Tanjung Jaya melaksanakan giat bersih untuk membersihkan lingkungan sekitar. Alhamdulillah untuk sementara ini kegiatan di RW 03 untuk para pemuda kayaknya kegiatannya terutama jungsi, terus masalah impak, terus masalah kegiatan olahraga alhamdulillah berjalan, udah lebih dari 4 tahun berjalannya. Kita sebagai ketua RW dan RT itu harus jadi pelopor, masyarakat. Masyarakat kalau misalkan kita gak jadi pelopor, harus entah siapa lagi yang jadi pelopor itu. Masyarakat itu kan kita tergantung ketua RT RW itu kan jarang secara sendirinya, tetap harus ada yang bawa, harus ada yang marahin. Namun di sisi lain masih ada beberapa masalah yang perlu dibenahi agar masyarakat termotivasi lebih giat lagi dalam melaksanakan giat tersebut. Fasilitas seperti kebersihan berupa tempat pembuangan sampah, alat kebersihan, serta sarana dan prasarana lain perlu untuk diperhatikan. Kalau kesal
masalah kebersihan lingkungan itu yang paling utama itu adalah menumbuhkan kesadaran dari masyarakat, yaitu yang paling susah. Diharapkan untuk bisa di daerahnya itu mengoptimalkan atau memacu kesadaran dari masyarakat. Nah, itu yang paling penting di lingkungan itu untuk menumbuhkan kesadaran dari masyarakat. Kalau keadaan adik-adik mahasiswa ini sangat luar biasa. Saya diakuin atau enggak sama masyarakat, terutama saya pribadi ya. Adanya mahasiswa itu sangat luar biasa. Pertama, kita kampung ini bisa hidup dengan adanya mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa ini luar biasa. Pertama, ya mudah-mudahan bisa menulari apa yang mereka lakukan di sini. Soalnya mau gak mau sih yang namanya MAHA itu ya masyarakat juga bercermin kepada mereka. Saya salut kepada mahasiswa ini, itu yang luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih atas KKN-nya. Mudah-mudahan ada lagi lah seperti mahasiswa sekarang yang berikutnya untuk membantu, terutama khususnya lingkungan RW 03. Saya sangat terbantu kalau malam siang, apalagi pengajian, terus kegiatan-kegiatan di lingkungan itu justru para anak-anak muda Karang Taruna itu juga jadi hidup adanya dengan kehadirannya para mahasiswa itu. Selain itu, peran pemuda di Desa Tanjung Jaya sangat penting bagi penggerak kemajuan desa. Pemuda adalah tonggak penggerak yang menjadi pelopor di kalangan muda untuk melakukan pembaharuan. Sistem koordinasi yang baik adalah kunci antara pemuda dan generasi sebelumnya. Untuk kegiatan paling yang sering dilakukan itu setiap rutin 1 minggu sekali, paling pengajian yang paling diutamakannya gitu kan ya. Untuk penggalian potensi paling ada dari ketua cabang olahraga gitu, paling dari segi main bola sama polinya gitu. Kalau permasalahan pasti ada gitu kan ya, cuman ya kita kan hidup cuma untuk membangun solidaritas dan sosialisasi. Harapannya ya untuk ke depan semoga ya bisa lebih dipererat lagi tali persaudaraannya gitu. Untuk kedepannya juga ya mungkin setiap harapan pasti yang besar gitu kan ya, ingin memajukan suatu daerah gitu aja. Yang tadinya jarang ngumpul gitu kan ya, ketika ada yang KKN itu jadi gimana pandangan anak-anak itu seneng gitu kan ya. Yang tadinya kan ya dari tingkat pendidikan juga kan kadang kebanyakan SMA, SMP gak ada yang lanjut ke perguruan tinggi gitu ya. Ya semoga aja kedepannya gitu ya, dengan adanya yang KKN di khususnya RW 3 ini Desa Tanjung Jaya ya meningkatkan keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Harapannya ke semua pemuda agar bisa menjiwai gitu, karena jiwa sosial teh supaya sebabkan aya Karang Taruna teh jadi jiwa sosial teh dina Karang Taruna mah dipake gitu aja. Tah yang nama harapan abi tah generasi nusa atos abi gitu, si anak-anak nanti benar-benar menjiwai karena sosial nanti gitu.
Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampuanan jauh di Mato, Kunwangsan saya baku liliang, takkan ajo kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang surya. Ucapan terima kasih dari kami mungkin tak cukup untuk segala nikmat syukur yang telah Sang Maha Kuasa berikan. Lewat tangan-tangan mereka yang percaya kepada setiap yang ditanam, maka itu yang dituai. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami untuk terus maju. Mari kita merawat jumpa untuk dipertemukan di takdir indah selanjutnya. Langit dan laut saling membantu mencipta awan, hujan pun turun. Ketika dunia saling membantu, lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia, tak kasat rasa. Biar aku yang mengemban cinta. Awan dan alam saling bersentuh, mencipta hangat, kau pun tersenyum. Ketika itu kulihat jadu, lihat hati mana yang tak akan jatuh. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia, tak kasat rasa. Biar aku yang mengemban cinta. Kau dan aku saling membantu, membasuh hati yang pernah pilu. Mungkin akhirnya tak jadi satu, namun bersorai pernah bertemu.
yang lalu melepas itu caraku mencintaimu. Masih nyala dalam dekapku semua asa yang kita rengkuh, dan tadi dia mencari hatimu. Dengan lembut ratakan semua yang kau mau, dan rayakan mati rasa. Bila waktunya langit memanggilmu, pulang wahai mentari, jangan kau risau, semesta bersamamu. Biarkan rebah pada tangisku raga rasa kita yang lalu melepas itu caraku mencinta. Biar aku berlayar Untuk menemukanmu kemanapun ku pergi, oh. kehilangan ini Menjadi saksi hanya namamu doaku. Hanya namamu doaku. Biarkan rebah pada tangisku raga rasa kita